Hai semuanya, sulit sekali rasanya memulai hari saat depresi datang. Rasanya seperti ada beban berat menekan dada, menguras semua energi, dan membuat pikiran dipenuhi kabut. Bangun dari tempat tidur saja sudah terasa seperti mendaki Gunung Everest. Mandi, makan, atau bahkan sekedar berbicara dengan orang lain, semuanya terasa melelahkan dan tak berarti. Di titik terendah itu, rasanya dunia berputar sangat lambat. Dan tidak ada yang mengerti apa yang sedang kita alami. Setiap detik terasa panjang, dipenuhi dengan pikiran negatif yang berputar-putar tanpa henti, meracuni setiap sudut pikiran. Mungkin kita merasa sendirian, terisolasi, seolah-olah tidak ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Namun tahukah kamu tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia berjuang melawan depresi setiap hari. Dan yang terpenting, ada harapan. Ada cara untuk bertahan, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Anggap saja ini seperti menyiapkan Depression Survival Kit, sebuah kotak berisi alat-alat penting yang bisa kamu gunakan saat badai depresi melanda. Kit ini bukan obat ajaib yang akan menyembuhkan segalanya dalam semalam, tapi lebih seperti panduan praktis untuk membantumu melewati momen-momen sulit dan perlahan menemukan jalan keluar. Isinya adalah strategi, kebiasaan, dan pola pikir yang bisa menjadi peganganmu saat kamu merasa tenggelam. Mari kita mulai dengan alat pertama dalam kit kita, menerima dan memvalidasi perasaanmu. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali ini adalah langkah yang paling sulit. Saat depresi datang, kita cenderung melawan perasaan itu. Kita merasa malu, bersalah, atau bahkan marah pada diri sendiri karena merasakannya. Kita berusaha menekan kesedihan, kemarahan, atau kekosongan yang ada, berharap perasaan itu akan hilang begitu saja. Tapi kenyataannya, semakin kita melawan, semakin kuat pula perasaan itu menekan kita. Coba bayangkan sebuah bola pantai yang kamu coba tekan ke bawah air. Semakin keras kamu menekannya, semakin kuat pula ia akan memantul ke atas. Begitu juga dengan emosi. Alih-alih melawannya, cobalah untuk mengatakan pada dirimu sendiri, "Tidak apa-apa kok, kalau aku merasa sedih, marah, atau kosong sekarang. Perasaan ini valid, dan ini akan berlalu." Memberi ruang pada perasaanmu untuk hadir tanpa penilaian adalah langkah awal untuk bisa melepaskannya. Ini bukan berarti kamu menyerah pada depresi, tapi kamu memberi izin pada dirimu sendiri untuk merasakan apa yang memang perlu dirasakan. Ini adalah bentuk belas kasih pada diri sendiri yang seringkali terlupakan. Alat kedua adalah menetapkan tujuan kecil yang realistis. Ketika depresi melanda, melakukan hal besar rasanya mustahil. Bahkan, sekedar berpikir tentang daftar tugas yang panjang bisa membuat kita semakin terbebani. Kuncinya adalah memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah super kecil yang bisa kamu capai. Hari ini, mungkin tujuanmu hanya bangun dari tempat tidur. Setelah itu, mungkin tujuanmu adalah minum segelas air. Lalu, mungkin sekedar menyisir rambut. Jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang terlalu berat. Rayakan setiap pencapaian kecil ini. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ini membangun momentum dan memberimu rasa kontrol yang sangat dibutuhkan. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Kamu tidak langsung melompat ke puncak, kan? Kamu mengambil satu langkah demi satu langkah. Dan setiap langkah itu membawamu lebih dekat ke tujuan. Begitu juga dengan melawan depresi. Kemudian ada pentingnya rutinitas, bahkan yang paling sederhana. Depresi seringkali mengacaukan ritme hidup kita. Tidur jadi berantakan, makan jadi tidak teratur, dan aktivitas harian lainnya pun jadi tidak jelas. Mencoba membangun kembali rutinitas, sekecil apapun itu, bisa memberikan struktur dan rasa normalitas. Mungkin rutinitasmu hanya bangun di jam yang sama setiap hari, atau setidaknya mendekati, minum kopi di jam yang sama, atau membaca beberapa halaman buku sebelum tidur. Konsistensi, meski sedikit, bisa memberikan fondasi yang kuat untuk melewati hari-hari sulit. Otak kita suka keteraturan, dan rutinitas bisa membantu menenangkan sistem saraf yang sedang tertekan. Ini seperti jangkar yang menahan kapalmu agar tidak terombang-ambing terlalu jauh di tengah badai. Alat keempat yang tak kalah penting adalah gerakan tubuh. Saat depresi, rasanya paling nyaman cuma rebahan atau duduk diam. Tapi percayalah,
sedikit gerakan bisa membuat perbedaan besar. Kamu tidak perlu langsung lari maraton atau angkat beban berat. Mulailah dengan sesuatu yang ringan dan menyenangkan. Mungkin jalan kaki sebentar di sekitar rumah, meregangkan badan, atau sekedar menari dengan lagu favoritmu di kamar. Gerakan tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan alami tubuh, yang bisa membantu mengangkat suasana hati. Bahkan, sekedar keluar rumah dan terpapar sinar matahari bisa sangat membantu. Sinar matahari membantu mengatur ritme sirkadian tubuh yang seringkali terganggu saat depresi. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Selanjutnya, mari kita masukkan koneksi sosial yang bermakna ke dalam kit kita. Saat depresi, godaan untuk mengisolasi diri sangat besar. Kita cenderung menarik diri dari teman dan keluarga, merasa tidak ada yang mengerti, atau takut menjadi beban. Tapi menjaga koneksi dengan orang lain adalah salah satu hal terpenting yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bersosialisasi di keramaian jika tidak nyaman. Cukup mulai dengan seseorang yang kamu percaya, seorang teman dekat, anggota keluarga, atau terapis. Bicara tentang apa yang kamu rasakan, atau bahkan sekedar menghabiskan waktu bersama tanpa perlu banyak bicara, bisa sangat melegakan. Ingat, kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan ingin membantumu. Mereka mungkin tidak bisa memperbaiki depresimu, tapi kehadiran mereka bisa menjadi pengingat bahwa kamu berharga dan dicintai. Alat keenam yang tak kalah penting adalah mencari bantuan profesional. Ini mungkin alat yang paling krusial dalam Depression Survival Kit ini. Terkadang, semua alat yang sudah disebutkan di atas tidak cukup, dan itu tidak apa-apa. Ada saatnya kita membutuhkan bantuan dari ahli. Psikolog, psikiater, atau terapis adalah profesional yang terlatih untuk membantumu memahami apa yang sedang terjadi dan mengembangkan strategi yang lebih mendalam untuk mengelola depresi. Mereka bisa memberikan perspektif baru, mengajarkan teknik coping yang efektif, atau bahkan meresepkan obat jika memang diperlukan. Mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan keberanian. Itu adalah pengakuan bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri dan ingin menjadi lebih baik. Ini adalah investasi pada kesehatan mentalmu sendiri. Jangan merasa malu atau takut. Ada banyak sumber daya yang tersedia, dan mencari bantuan adalah langkah paling bijak yang bisa kamu ambil. Lalu, kita punya mempraktikkan mindfulness dan self-compassion. Mindfulness adalah tentang hadir sepenuhnya di momen sekarang tanpa penilaian. Ini bisa sesederhana memperhatikan napasmu, merasakan tekstur pakaianmu, atau mendengarkan suara di sekitarmu. Saat pikiranmu diselimuti awan gelap depresi, mindfulness bisa menjadi jangkar yang menarikmu kembali ke realitas. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran negatif, tapi tentang mengamati mereka tanpa terlalu terpaku pada mereka. Sedangkan self-compassion adalah tentang memperlakukan dirimu sendiri dengan kebaikan dan pengertian, sama seperti kamu memperlakukan teman baikmu. Ketika depresi datang, kita seringkali menjadi kritikus terburuk bagi diri sendiri. Self-compassion adalah antidotnya. Ini berarti mengakui penderitaanmu, menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia, dan menawarkan kebaikan pada dirimu sendiri di saat-saat sulit. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan anak kecil yang sedang sedih. Bagaimana kamu akan menghiburnya? Lakukan hal yang sama pada dirimu sendiri. Terhir baru, kemaklebo. Mereka husang bezat. Terakhir, tapi tidak kalah penting adalah mengelola ekspektasi dan bersabar. Pemulihan dari depresi bukanlah garis lurus. Akan ada hari-hari baik, dan akan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik nol. Itu adalah bagian dari proses. Jangan berkecil hati jika kamu mengalami kemunduran. Ini bukan kegagalan. Ini hanyalah bagian dari perjalanan. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Perubahan membutuhkan waktu, dan penyembuhan bukanlah perlombaan. Rayakan setiap kemajuan kecil, dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri saat kamu merasa tidak sanggup. Ingat, Depression Survival Kit ini adalah tentang bertahan, bukan tentang menyembuhkan dalam sekejap mata. Ini adalah tentang memberimu alat untuk melewati setiap hari sampai kamu perlahan-lahan menemukan kekuatan untuk kembali berdiri. Jadi, lain kali saat depresi melanda dan rasanya dunia runtuh, ingatlah Depression Survival Kit ini.
Buka kotaknya, ambil satu alat yang paling kamu butuhkan saat itu, dan gunakanlah. Ingatlah bahwa kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu berharga, dan kamu tidak sendirian. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi, untuk mengambil satu langkah kecil lagi menuju cahaya. Jangan pernah menyerah. Kamu berhak untuk merasa lebih baik, dan kamu pantas mendapatkan semua dukungan yang kamu butuhkan untuk mencapai itu.